Record-nya. Iya, aku record. Oh, udah di record sama aja. Oke. Oke. Mentoring kali ini kita dibersamai oleh Kak Nurinda Fitria, seorang psikolog klinis dewasa, serta penulis yang udah tersertifikasi BNSP. Untuk domisilinya tinggal di Jakarta Timur, Jalan Salam nomor 53, Cijantung. Untuk kontaknya bisa dilihat di layar. Kano Rinda ini juga seorang ibu dengan 3 putra putri ya, yang sekarang juga sambil bekerja sebagai psikolog dan penulis juga gitu. Minat utamanya dalam bidang psikolog terkait pemanfaatan pemaafan, pernikahan, trauma, dan spiritualitas. Selain itu juga sedang merintis layanan psikologi berbasis pribadi dengan nama Eksplorasi Indonesia sambil menulis untuk berbagai manfaat bagi sesama. Nah, ini untuk pengalamannya juga di klinik dewasa, udah gitu mitra di beberapa layanan psikologi, penulis, dan sampai sekarang juga udah menulis banyak buku ya. Kalau kita lihat karya-karyanya, Masya Allah, udah banyak sekali yang udah dipublikasi. Jadi insecure saya juga. Saya baru nulis satu antologi, Kak. Belum menulis untuk pribadi. Gitu. Gak apa-apa. Terus skillnya di counseling, brand spotting, terapi, psikodrama, dan accepted. Saya juga pada awam nih di sana. Gak apa-apa, Oke. Kak. Masya Allah banget ya, ini sangat menginspirasi untuk mentor kita ini udah sangat, insya Allah kita bisa membantu kita dalam penulisan buku. Oke, untuk selanjutnya kita mulai aja mungkin ya Kak. Ya, Untuk, boleh. ya, untuk Oke. selanjutnya saya serahkan kepada Kak Nurinda untuk mentoring kali ini. Mau share Nih, dari saya atau dari Kakak? boleh dari aku juga boleh sih, gak apa-apa. Hmm, Ya. coba deh. Baik. Bismillah. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkumpul sore ini ya. Di kelas mentornya Buai ya. Buku untuk Ayah Ibu bagian pertama. Senang sekali saya bisa hadir kembali di momen buku untuk ayah ibu tahun 2023 ini. Jadi kalau sedikit cerita bahwa saya bergabung di buku untuk ayah ibu ini sudah dari session pertama dulu namanya masih buku untuk ibu gitu ya tahun 2019. Nah waktu itu sudah diajak oleh Mas Reski sebagai founder dari buku untuk ayah ibu itu langsung jadi mentor sih waktu itu dan dari sejak itulah insya Allah sih setiap tahun saya ikut sebagai mentor dan di setiap tahun juga biasanya sih saya inisiasi buku antologi uh, jadi dari 2019, 2020, 2021, 22 sempat vakum karena waktu itu saya juga lagi ada banyak kesibukan terus terakhir di tahun yang vakum 2021 terakhir di 2022. Nah, alhamdulillah hari ini kita hadir lagi di sini dan biasanya sih kelas mentor itu Mas Reski yang pertama, makanya juga saya kaget kemarin disuruh Mbak Indah duluan. Oke deh, Mbak. Nah, hari ini kita akan bahas tentang memoir ya, memoir. Bentar aku ini dulu. Ya, boleh deh dari Ardi. Coba deh di share screen, kayaknya aku nggak bisa di sini. Agak susah. Misalnya. Oke. Baik, hari ini kita akan bahas tentang menulis memoir ya, menulis memoir. Jadi sebenarnya ini juga sesuatu kenapa
sebagai mentor pengen banget ngasih tentang memoir ini, karena yang namanya kita nulis buku untuk Ayah Ibu tuh pasti ngebahasnya tentang memoir gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lagi naik daun lagi ya, nulis-nulis cerita tentang diri sendiri, tentang keluarga, tentang yang lain, maka itu sebenarnya tergolongnya namanya memoir gitu. Jadi kalau memoir itu kita ambil dari kata memori sebenarnya. Jadi bagaimana kita menceritakan ulang memori-memori kita punya gitu ya. Kayak kita mungkin bisa masuk ke slide yang pertama. Jadi intinya adalah bahwa setiap orang tuh punya cerita dan setiap cerita itu punya makna. Saya sendiri orangnya sangat suka nulis memoir ya. Jadi kalau misalnya lagi nulis, kalaupun nggak nulis untuk buku, antologi kayak gitu, atau misalnya nulis buat diri sendiri, biasanya saya nulis di blog saya, itu biasanya kebanyakan tentang memoir gitu. Jadi bagaimana menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian diambil gitu, maknanya apa, intinya apa, pesannya apa, hikmahnya apa gitu. Jadi menurut saya sendiri menulis memoir itu adalah menulis yang paling gampang. Tapi agak susah. Susahnya di mana nanti kita bahas bersama-sama. Gampangnya karena apa? Karena setiap orang itu pasti punya cerita ya. Setiap punya cerita. Saya punya cerita, Ardi punya cerita. Saya di sini teman-teman sendiri pasti punya cerita juga. Dan itu pasti ceritanya unik gitu. Karena tidak ada orang yang punya cerita sama satu sama lain. Bahkan orang yang punya satu kejadian yang sama, misalnya sama-sama pernah sekolah ya, saya sama Ardi pasti pernah punya masa SMA, tapi masing-masing pasti punya makna yang berbeda, memaknai makna masa SMA-nya. Bahkan orang yang berada di kejadian yang sama, itu pun bisa melihat sebuah kejadian itu dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya setiap orang punya cerita, setiap cerita itu punya makna. Jadi setiap orang itu pasti bisa menulis memoir. Nah, jadi makanya kalau sekarang kayaknya banyak ya event-event menulis memoir karena memang memoir itu adalah cara paling gampang untuk menulis. Kalau kalian yang suka cerita curhat di media sosial, nah itu juga sebenarnya bagian dari memoir karena apa? Karena kita menceritakan memorinya kita menceritakan pengalaman hidup kita. Dan setiap kali kita menulis itu pasti sih ada hikmahnya, walaupun mungkin orang lain nggak melihat itu, tapi setidaknya buat diri kita sendiri punya makna di balik cerita itu. Oke, selanjutnya boleh berpindah. Nah, kalau secara KBBI ya, ya kita harus tahu batasannya dulu ya, memoir itu apa. Memoir sendiri adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau yang menyerupai autobiografi. Jadi ya, makanya nulisnya tuh memang mirip-mirip kita bikin cerita tentang kehidupan kita, tapi biasanya poinnya di sini ada pendapat, kesan, dan tanggapan dari pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya. Jadi kalau autobiografi biasanya kan cerita kita itu lahir di mana dan sebagainya gitu. Tetapi di dalam memoir itu kita lebih melihatnya dari sudut pandang mana. Ada pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita. Nah tahun lalu saya belum sempat publikasi sih. Ya, saya misalnya tahun lalu saya usianya pas di 35 tahun, saya bikin namanya buku namanya Titik Temu. Nah, itu seperti cerita perjalanan hidup saya selama 35 tahun itu ngapain aja. Dan isinya itu memoir. Karena apa? Saya melihat dari potongan-potongan kehidupan itu, apa yang saya dapat di kehidupan ini. Misalnya, kenapa saya lahir sebagai anak terakhir, apa artinya gitu, apa kesannya saya dapatkan, dan sebagainya. Kalau sekarang orang-orang suka tadabbur Al-Quran, itu sebenarnya bagian dari itu juga ya, bisa dibilang. Karena kalau yang saya pelajari kalau tadabbur Al-Quran itu kan kita mentadaburin ayat itu kan memaknainya dengan kehidupan masing-masing. Artinya kita itu bisa melakukan tadabbur ya kalau misalnya tadabbur itu sifatnya pribadi, privasi masing-masing. Kita bisa memaknainya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh dikasih ke orang lain. Nah, di memoir sendiri tuh setiap orang akan punya makna yang berbeda-beda. Setiap orang akan punya pendapat terhadap pengalaman ceritanya masing-masing. Makanya setiap cerita di dalam memoir itu unik gitu dan tidak bisa kita mencampur adukannya dengan pendapat orang lain. Jadi memoir itu adalah jurus paling aman kalau kalian pengen menulis sebenarnya. Karena kadang-kadang kita merasa ya, oh aku nggak mampu nih nulis tentang A, nulis tentang bidang B, C, dan sebagainya gitu. Yang di luar mungkin kapabilitas kita atau kompetensi kita. Maka menulis memoir sebagai jalan yang paling baik tentu dengan melihat bukan hanya bercerita tentang kehidupan kita, tetapi bagaimana kita melihatnya, apa pendapat kita, kesan kita, dan tanggapan kita terhadap kehidupan itu, sehingga kita bisa dapetin pesannya apa dari setiap momen kehidupan kita. Lanjut.
Nah, ya tadi ya, kenapa kita harus menulis memoir? Karena menulis itu tuh sebenarnya ya intinya tuh kita bercerita ya. Mau nulisnya non fiksi, fiksi ya. Kalau fiksi jelas ya kita itu kan menuliskan sebuah cerita gitu. Tapi kan banyak juga tulisan-tulisan misalnya kayak novel gitu ya based on true story. Karena itu sebenarnya sebenarnya sama saja ya antara kita mau menulis non fiksi dan fiksi. Pasti ujungnya kita akan bercerita. Nah, kalau fiksi, kita itu menuliskan cerita, tapi kalau non fiksi itulah disebut namanya memoir. Karena apa? Based on true story gitu, based on pengalamannya kita. Dan saya tuh lebih suka menulis itu seperti bercerita ya. Kalau kita itu seperti menceritakan sebuah kejadian yang itu kita alami, tapi ada sudut pandang yang bisa kita ambil, ada makna yang bisa kita ambil. Dan karena kita memang menulis itu untuk bercerita kepada orang lain, karena bisa dibilang itu bagian dari komunikasinya kita kepada orang lain, maka memoir bisa menjadi sebuah jalan yang baik. Nah, terus tadi ya, setiap orang punya cerita dalam hidupnya, baik itu cerita pribadi ataupun cerita yang mungkin kita lihat dari orang lain. Itu pun bisa jadi sebuah memoir. Karena kita bisa melihat, oh dia itu hidupannya baik ya, bagus ya, oke apa sih pendapat kita terhadap pengalaman dia? Oh apa sih hikmah kita yang bisa kita dapat dari pengalamannya dia? Kalau di psikologi itu istilahnya namanya vicarious learning, kita belajar sesuatu dari kehidupan orang lain. Dan pasti seperti itu, nggak mungkin lah kita itu belajar dari kehidupan kita sendiri, pasti juga belajar dari kehidupan orang lain. Kemudian karena sifatnya bercerita biasanya tidak terlalu menggurui. Jadi kalau misalnya tulisan non-fiksi kayak artikel atau misalnya kayak tulisan esai itu kan kadang-kadang sifatnya kayak menggurui, apalagi kalau tulisan-tulisan ilmiah itu kan jadi kayak hasil penelitian ini seperti ini gitu ya. Karena dulu juga sempet juga saya nulis untuk artikel ilmiah tuh kayak, aduh ini kesannya guruin banget gitu ya, kayak kesannya tuh ilmiah banget gitu. Nah, karena ini nulisnya memoir, biasanya itu menjadi pembaca itu lebih suka karena itu jadi kayak dekat dengan kehidupan mereka masing-masing. Oh, ini ada nih contohnya, mirip-mirip sih dengan kehidupan aku. Sehingga ketika kita bisa relate, ketika pembaca bisa relate dengan apa yang kita tuliskan itu, biasanya pesan-pesan itu akan lebih mudah masuk. Dan terakhir pasti minim kegagalan, karena pasti ya namanya juga kita nulis cerita ya, cerita kita sendiri, masa kita nggak tahu cara nulisnya. Jadi memoir adalah sebuah pilihan yang tepat ya, apalagi kalau kita menulis buku untuk ayah ibu, pasti isinya tentang memoir kita. Kita kembali menggali ingatan-ingatan kita tentang orang tua kita, apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka berikan. Misalnya di tahun ini saya jadi PJ antologinya Pesan Indah di Meja Makan. Itu sebenarnya saya ingin mencoba buat teman-teman ingat lagi deh, karena kan tahun-tahun sebelumnya. Oke, sorry ya, saya disconnect deh. Sampai mana tadi? Oke ya. Jadi kalau misalnya tahun ini saya itu ngambilnya Pesan Indah di Meja Makan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya antologi yang saya buat itu adalah seputar ngomongin luka lah, luka, ngomongin orang tua yang nggak sesuai dan sebagainya, orang tua yang sudah meninggal dan sebagainya gitu. Tahun ini tuh saya benar-benar pengen apa sih kebaikan yang didapat dari orang tua kita, dan saya sangat terinspirasi bahwa kalau dulu Rasulullah salah satu mengajarkan menyampaikan pesan itu ya lewat ketika proses makan gitu. Jadi apa sih pesan yang pernah kita dapatkan di meja makan gitu? Nggak mungkin enggak. Ketika ada momen makan walaupun mungkin tidak di rumah, di luar rumah, ataupun momen itu bersama dengan orang tua, apakah tidak ada sama sekali pesan yang mereka berikan untuk kita gitu. Oke lanjut. Nah, kalau di psikologi sendiri kita kenal itu namanya studi fenomenologi. Jadi bisa dibilang nih bagian dari studi fenomenologi itu. Kalau di fenomenologi itu ya seperti namanya fenomena. Jadi kita tuh kalau memandang sebuah fenomena, karena tadi ya setiap orang tuh punya pengalaman hidup dan itu akan menjadi sebuah fenomena. Jadi fenomena itu bukan hanya sekedar ya apa yang lagi tren sekarang, tapi apa yang sedang terjadi pada pengalaman hidup seseorang. Dan setiap orang itu tadi ya punya makna terhadap pengalaman hidupnya yang berbeda dengan orang lain, padahal itu pengalaman yang sama. Makanya
kadang-kadang ada kejadian besar dalam hidup, misalnya kalau dulu itu, saya lahir 98 itu saya masih SD. Setiap orang pasti punya 98 masa reformasi itu saya masih SD. Sebagai siswa SD dulu mungkin saya nggak punya makna yang banyak gitu ya tentang, proses reformasi itu sendiri. Tapi buat orang tua, buat, kakak saya yang lebih tua atau beberapa orang yang bahkan menjadi aktivis saat itu ya maknanya berbeda. Jadi sebuah peristiwa itu mereka akan merasakan hal-hal yang berbeda, maknanya berbeda. Makanya, menulislah dengan cara menulis memoir gitu, karena akan ada pesan unik yang kita dapatkan. Lanjut. Nah, misalnya nih, kalau di sini, ini ada cuplikan video. Teman-teman boleh menuliskan, kira-kira apa sih ceritamu kalau misalnya lihat video seperti ini? Boleh tulis di chat, eh, kira-kira apa interpretasi teman-teman dari melihat awan, langit, matahari, dan seperti terbentang luas ini. Apakah ada pengalaman yang berkaitan dengan ini atau apa? Coba boleh dibagi di kolom chat. Oke, ada Mbak Cantik, angkasa dan ceritanya. Oke, ceritanya apa kira-kira Mbak Cantik? Boleh dieksplorasi lagi. Melihat saat di pesawat. Oke, Mas Reski, melihat saat di pesawat. Jadi kayak momen lagi lihat itu di pesawat. Oke, itu bagian dari memoirnya kita, memori kita. Lanjut, apa lagi? Oh, kayaknya lagi pada nulis nih. Boleh, boleh. Oke, ada yang bilang melangitkan cita dengan karya, bermimpi setinggi langit. Boleh. Apa lagi? Aku coba tanya ke moderator kita. Kak Ardi, apa kira-kira kalau lihat video seperti ini? Bingung. Ah, tadi lihat itunya susah. Oh ya, kalau lihat awan-awan ini sih ingat petualangan survei, Kak. Oke, petualang survei seperti apa? Jadi kalau dulu kalau kerja itu kan keliling Indonesia gitu. Jadi turun naik pesawat. Jadi kayak nostalgia lagi gitu bahwa oh, pernah ya dulu udah keliling-keliling sana sini gitu. Meskipun udah 5 tahun gak kemana-mana lagi. Tapi Gara-gara sesuatu pandemi gitu ya. ya ada suatu kenangan dan rasa apa ya ya terharu gitu bahwa oh, dulu pernah ya gitu. Udah sejauh itu langkah kita. Mhm. Iya ya, jadi bisa seperti itu. Jadi kayak, wah jadi ingat kembali dan tiba-tiba jadi pengen nulis kenangan saat lagi survei dulu 5 tahun yang lalu sempat keliling kemana-mana dan sebagainya. Nah itu kan makna yang Mas Ardi dapatkan gitu saat melihat video ini sama dengan yang lain tadi bilang tentang langitnya cipta dan karya bermimpi setinggi langit, sebuah momen di pesawat. Itu adalah makna teman-teman saat lagi lihat gambar atau video seperti ini. Ini ada juga Mbak Teti nih. Mbak Cantik tadi ceritanya mungkin berkaitan dengan macam-macam benda langit. Oke, nggak apa-apa. Terus ada juga Mbak Teti, setiap kali melihat pemandangan ini saya selalu teringat kedua orang tua karena setiap kali menunggu mereka pulang saya selalu memandang langit. Waduh, ini udah belum nulis ceritanya udah bikin bleber nangis ini kayaknya ya. Atau misalnya kata Mbak Siti, ketenangan yang mengabdi dengan berjalannya waktu. Masya Allah. Terus ada Mbak Rita, getaran hati memandang langit malam begitu kecil di antara bentangan langit yang gelap dan sunyi.
Ada juga Mbak Tri, perjalanan pertama naik pesawat, melihat awan dan matahari dari jarak yang dekat. Masya Allah. Terus ada Mbak Evi, pendakian yang menyaksikan negeri di atas awan. Tuh kan. Jadi muncul tuh memori-memorinya. Muncul juga kayak pengalaman-pengalamannya. Muncul juga apa ya, kenangan-kenangan yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu, tapi ternyata itu memberi makna yang mendalam tuh. Ada beberapa yang udah dikaitin dengan orang tua atau udah berarti udah bisa nih ya nulis buat buku untuk ayah ibu. Nah, hanya memori itu paling gampangnya juga karena kita lagi lihat apa, lagi nginget lagi ngelakuin apa, itu bisa sekali membuat kita teringat pada memori-memori yang lama. Misalnya kayak kalau saya tuh nulis di blog itu kalau sekarang lagi angin-anginan ya, karena biasanya saya nulis itu kalau lagi ingat sesuatu, lagi lihat lihat kejadian apa, saya jadi teringat dan saat lagi menulis itu saya akan ada memori-memori yang masuk di situ dan itu membuat saya tuh jadi stress relief juga sih ketika menulis itu. Jadi menulis memoir itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kalau tadi mungkin ada yang pakai tanda tanya gitu ya. Apakah benar atau tidak? Tidak. Tidak ada yang salah ketika kita menulis memoir. Karena setiap orang akan punya makna yang berbeda. Dan itu akan dari sudut pandang masing-masing. Ibarat kata kalau kita lihat satu permata berlian ya punya banyak faset, maka sebuah kejadian itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Ada yang mungkin lihat kejadian Palestina, misalnya sekarang yang lagi heboh tuh kan kejadian Palestina ini. Ada yang lihatnya tentang kebebasannya Palestina, ada juga yang masih membela Israel, ada juga yang melihatnya tentang genosidnya, ada juga yang melihatnya tentang kasihannya, ada yang lihat tentang perjuangannya. Nah, itu adalah semua tergantung daripada pendapat kita, dari sudut pandang kita, dari bagaimana pengalaman-pengalaman kita memandang sebuah kejadian. Jadi makanya saya lebih suka melihat memori sebagai dari sudut pandang fenomenologi karena akhirnya kita melihat maknanya yang kita dapatkan dari masing-masing itu seperti apa. Jujur ketika kejadian di Palestina terjadi saat itu saya ya Allah itu banyak banget ya uraiannya. Saya mau nulis nggak jadi-jadi karena saking banyaknya mau ditulis tuh akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Tapi dan yakin ketika menuliskannya pun itu akan banyak emosi yang terkuras gitu. Jadi emang belum memutuskan untuk menuliskannya. Oke, next. Nah, ya tadi ya, bahwa karena setiap orang punya makna, setiap orang akan punya cerita berbeda. Jadi jangan pernah takut untuk, wah nanti sama deh sama orang lain. Iya, memang kita mungkin akan melihat, oh ini mirip dengan yang orang lain dapatkan. Tapi tidak ya, sepengalaman saya menginisiasi antologi, jadi antologi yang udah saya inisiasi itu lebih dari 5 ya. 5 apa? Ya, 4 atau 5 gitu ya. Kalau lagi ngeditin tulisan itu ya, walaupun intinya sama, tapi cara penyampaiannya beda-beda. Buku saya yang terakhir itu saya menginisiasi buku tentang A Reason I Stay itu adalah buku tentang mencari alasan untuk bertahan di dalam pernikahan. Dan itu baca 17 cerita, temanya tuh mirip, intinya sama, tapi nulisnya tuh dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu bisa bikin kita jadi nambah pengalaman baru, nambah pengetahuan baru, dan nambah sudut pandang baru. Jadi jangan pernah khawatir bahwa, oh ceritaku sama kok sama dia gitu. Nggak kayak gitu. Sebagai penulis kita harus bisa dengan cara kreatif menyampaikan sebuah pesan itu, walaupun mungkin mirip sama orang lain, tapi menyampaikan pesan itu dengan cara yang berbeda dengan yang orang lain lakukan. Dan karena kita memasukkan unsur pengalaman kita di sana, itu akan menjadi sesuatu yang unik. Oke, lanjut. Nah ya, bagaimana menulis memoir? Jadi pertama tentuin dulu ya pesannya apa yang mau dikasih. Kadang-kadang yang aku dapatin juga adalah ada yang nulis aja tapi pesannya nggak dapet. Karena apa? Dia cuma nulis tapi tidak menentukan pesan apa sih yang mau aku kasih gitu ya. Misalnya kayak sebelum itu aku untuk buku untuk ayah ibu ini nulis tentang bakti terakhir. Jadi pengalaman tentang merawat orang tua atau orang-orang terkasih untuk di saat terakhirnya gitu. Ada yang nulis aja gitu, tapi nggak tahu pesan apa sih yang mau disampaikan. Akhirnya itu ceritanya terlalu melebar gitu. Nah, makanya tentuin dulu pesan apa yang mau disampaikan. Apakah pesannya tentang kukuhnya kita mau merawat orang tua atau misalnya mau kalau ada yang mau nulis surat untuk ayah ibu, pesan apa yang mau kalian dapatkan di dalam di dalam surat itu? Atau misalnya
kan banyak yang ada juga antologi tentang jejak langkah perjalanan itu kan, pesan apa yang mau disampaikan misalnya, oh susahnya untuk beradaptasi ketika berpindah-pindah kota tapi dibantu sama orang tua, ternyata orang tua itu membantu sekali saat saya berpindah-pindah kota. Nah itu sudah sebagai sebuah pesan gitu. Maka ketika kita sudah menentukan pesannya apa, kita akan berangkat di dalam kerangka berpikir itu. Kita akan tidak akan cerita kita itu melebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya tema itu kan kadang luas. Nah, maka dari tema yang sudah ditentukan, ambillah pesannya apa. Pesan itulah yang sifatnya personal untuk masing-masing. Pesan itu yang akan berbeda untuk setiap orang. Makanya jangan takut untuk menyampaikan pesan itu. Nah, dari pesan yang sudah ditentukan, kumpulkan momennya. Karena bisa jadi momen yang kita punya terkait pesan itu tuh lebih dari satu. Saya pernah nulis itu Ramadan tentang kisah 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 Ramadan ya, kisah indah dalam Ramadan, kisah kenangan dalam Ramadan, kisah penuh makna dalam Ramadan nih kalau nggak salah. Itu alhamdulillah tulisan saya terpilih sebagai tulisan favorit dari si penerbitnya gitu. Nah, itu momennya banyak kan. Kita itu misalnya saya nulisnya itu 2 tahun yang lalu berarti kan sudah sekitar 30 kali melewati Ramadan lah. Oke, kalau kecuali pas masa anak-anak. Jadi sekitar 20 kali lebih mengalami Ramadan gitu. Jadi saya mengumpulkan gitu, momen-momennya apa yang sesuai dengan isi pesan itu. Karena tidak semua Ramadan pasti dilewati dengan pesan yang sama gitu. Jadi kalau pesannya sudah ditentukan, ambil momennya, cari momennya. Apakah momennya cuma satu ataukah lebih? Nah, habis itu kita bikin kerangkanya. Biasanya saya pakai yang ini, situasi, aksi, hasil. Yaitu situasi itu berarti kita gambarkan tokohnya, apa masalahnya, tujuannya, atau keinginan tokohnya. Jadi untuk di dalam momen itu masalahnya apa sih yang membuat saya akhirnya si tokoh di dalam cerita itu melakukan sebuah tindakan untuk mencapai pesannya gitu ya. Kemudian aksinya apa yang dilakukan untuk mencapai atau menyelesaikannya dan hasilnya apa hasil yang dicapai oleh tokoh itu. Nah biasanya di saat menuliskannya dengan kerangka seperti ini kita jadi tahu, oh ya itu bisa jadi pembuka bahwa dengan begitu bisa menggambarkan kepada si pembaca di awal kira-kira pesan apa yang mau dikasih. Kemudian gimana step-stepnya. Dan terakhir apa hasilnya itu kesimpulannya. Dan tadi ya, pilih momen yang memang berkaitan atau tidak. Yang kadang-kadang yang bikin kita kebablasan ya kalau nulis memoir itu adalah kita pengen masukin semua cerita gitu ya. Jadi semua orang harus tahu ceritanya kita sedetil-detil kayak apa. Padahal nggak perlu kayak gitu. Ada orang-orang yang memang suka cerita detail, orang yang suka cerita detail, tapi kan kadang orang males ya baca kayak gitu terlalu detail. Ini apa ya kaitannya sama pesannya gitu. Jadi sekali lagi pilih momen yang memang berkaitan atau tidak. Dan terakhir tuh jangan lupa untuk menekankan hikmah atau pesannya apa itu di akhir kisah. Jadi biar pembaca semakin dapat ya. Jadi kayak ada penekanan yang mereka tahu oh inilah yang harus dilakukan misalnya untuk bisa lebih bertahan kalau misalnya mau bertahan di rumah tangga apa sih kuncinya kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini sih misalnya di sini temanya umum ya nikmatnya berjuang tapi waktu itu saya pilih ini agak-agak ngomongin yang agak-agak ini ya. Jadi waktu itu judul saya pilih adalah tetap waras di tengah kegilaan. Jadi situasinya pesannya adalah bahwa setiap orang itu punya masa lalu yang tidak menyenangkan, tapi dia harus berjuang untuk keluar darinya. Kita itu harus berjuang untuk keluar dari masalah yang tidak menyenangkan itu. Jadi waktu itu bikin kerangkanya adalah situasinya bagaimana kondisi si tokoh saat pertama kali misalnya merasakan gejala depresi, kemudian kapan pertama kali merasakannya, aksinya, kemudian apa yang dilakukan tokoh itu untuk menghilangkan gejala depresinya, dan hasilnya apa yang didapat setelah semua usaha itu, dan bagaimana kondisi si tokoh saat ini gitu. Jadi dengan menggunakan kerangka seperti ini biasanya pesan kita itu pun momen-momen yang kita pilih pun tidak akan keluar dari kerangka itu ya. Oke lanjut. Lanjut Kak. Nah ini sekitar 10 buku yang isinya itu semua momen ya, memoir ya. Dan turning point itu saya bahas tentang kegagalan waktu masuk sekolah, masuk kuliah ya.
kegagalan dan itu jadi turning point. Bakti terakhir itu tadi ya tentang merawat orang tua. Lelaki terhebat itu ayah, itu tentang momen tentang ayah. Kenapa ayah itu disebut sebagai orang hebat. Birth Story ini tentang pengalaman melahirkan, Horizon Einstein tentang pengalaman bertahan dalam rumah tangga, Masa Kehidupan Bunda tentang serba-serbi tentang kehidupan sebagai ibu. Nah, Melepas Luka ini juga buku untuk ibu ya. Dulu itu tentang memaafkan ibu yang tidak sempurna menurut kita. Terus Jejak Rasa ini, kalau di Jejak Rasa ini saya nulis tentang pengalaman jobless dan moneyless sebagai sebuah keluarga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sama suami itu pernah diberi ujian tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang dan bagaimana kita menghadapinya. Nah itu kita bisa ngambil makna apa dan di situ ya. Dan Surat untuk Ayah Ibu itu tentang ini juga buku untuk ayah ibu waktu itu tentang ini memberikan surat terhadap orang tua yang sudah meninggal gitu. Dan ini terakhir Ramadan Jalan Cinta Menuju Surga ini yang saya bilang tadi saya tulis tentang momen Ramadan apa saja makna yang bisa didapatkan dari Ramadan itu. Jadi banyak ya, tapi akhirnya saya bikin kayak timeline gitu. Lanjut. Nah, bagaimana memilah cerita tadi ya? Mulailah dari cerita yang memang memberikan makna signifikan. Jadi cerita yang paling besarnya apa? Kalau misalnya mau memasukkan beberapa cerita dengan makna serupa itu bisa juga kita pakai yang base-nya timeline gitu. Jadi momen apa pertama yang bikin saya punya pesan ini, kedua, ketiga, keempat gitu. Kayak waktu yang Ramadan penuh cerita itu, saya bikinnya timeline. Jadi momen saya pertama misalnya pertama kali pakai hijab di momen Ramadan itu kan waktu saya kuliah itu dapat maknanya apa, kemudian di Ramadan kapannya itu saya dapat apa, bahkan saya nulisnya itu dari Ramadan waktu saya SMP gitu ya. Dan pesan terakhirnya adalah apa, ternyata Allah tuh sayang banget sama saya dan banyak ngasih saya hadiah di bulan Ramadan, itu pesannya. Tapi isinya adalah saya bikin timeline. Apa saja hadiahnya yang dikasih Allah sama saya gitu. Dari SMP, terus kuliah, terus fasenya mau menikah, di tengah-tengah mau kuliah, udah menikah kayaknya kalau nggak salah. Terakhir itu adalah momen tahun lalu saya dapat hadiah yang besar sekali dari Allah gitu ya. Jadi pesan utamanya adalah tentang bahwa Ramadan itu adalah bulan cintanya Allah buat saya. Itu alhamdulillah sekali. Saya menulisnya dalam bentuk timeline. Apa saja pesan-pesan cinta itu sehingga ketika pembaca tahu, oh ya ternyata memang uh, setiap tahunnya itu ada saja pesan cinta yang dikasih sama Allah. Gitu. Kemudian hapus bagian cerita yang kalau tidak ditulis tidak akan mengubah makna. Jadi saya tuh kalau jadi pegiantologi itu kan saya ngedit ya. Saya baca, saya kasih feedback, dan selalu saja ketemu nih cerita-cerita yang di luar nggak penting gitu. Bukan nggak penting ya, kalau menurut penulisnya mungkin penting, tapi menurut editor mungkin nggak penting. Karena apa? Itu kalau nggak ditulis, orang juga nggak perlu gitu. Orang hanya butuh tahu momennya tapi tidak butuh tahu detailnya gitu ya. Misalnya saja ada yang cerita tentang oh dia merawat neneknya gitu ya, merawat neneknya, tapi dia harus cerita dulu bahwa kami itu adalah keluarga yang sangat besar ini. Sebenarnya sih nggak perlu ya, karena yang butuh orang tahu itu tentang momen dia bersama neneknya seperti apa. Dan patuh pada kerangka tulisan yang sudah dibuat sehingga kita pun tidak keluar dari cerita yang sudah kita pilih. Oke. Oke. Lanjut. Kayaknya udah sih ya bahwa kisah dan pesan menjadi satu berpadu dalam bait kalimat yang terbuntai satu. Jadikan pesan dan ceritamu itu rangkaian yang memang membuat orang lain itu bisa mendapatkan pesannya dengan baik gitu. Oke. Oke, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Ada tercerahkan ya tentang memoir, termasuk saya sendiri gitu. Sebelum pematerian saya baca-baca dulu memoir itu apa gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Boleh di obrolan, boleh atau langsung juga bisa ditanyakan kepada Kak Norinda. Enggak.
Sambil nunggu pertanyaan teman-teman, mungkin ya lagi pada ditulis. Boleh tanya Kak ya? Boleh banget. Ya. Jadi sebenarnya kalau memoir itu bisa disebut pendekatan penulisan atau apa Kak? Oke, pendekatan, enggak sih, jenis tulisan sih masuknya ya, Jenis karena tuh. memang jenis tulisan gitu ya. Jadi bukan pendekatan ya, kalau pendekatannya kalau di psikologi sih bilangnya itu fenomenologi ya, itu namanya pendekatan. Tapi kalau jenis tulisannya jenis tulisan memoir. Jadi sama kayak ada namanya jenis tulisan esai gitu ya, sama tulisan apa kalau di non-fiksi itu artikel esai, terus ada opini dan sebagainya. Memoir itu sih jenis tulisannya. Jadi sebenarnya bisa masuk kemana aja kayak novel, terus bisa masuk ke esai gitu memoir ini. Mhm. Tapi kalau memoir tuh sebenarnya lebih ke non-fiksi ya, nggak masuk ke novel gitu, karena dia based on true story gitu kan. Kalau misalnya perbedaan fiksi dan non-fiksi itu kan jelas ya. Kalau fiksi itu kalau kita sudah memasukkan beberapa apa ya, hayalan kita atau misalnya bayangan kita tidak sesuai dengan cerita asli, ya itu adalah sudah masuk non-fiksi, fiksi sebenarnya. Tapi kalau non-fiksi itu beneran based on true story gitu. Dan memoir ini masuknya sih di based on true story, bukan base lagi, memang true story-nya kita gitu. Jadi makanya masuknya sih di non fiksi kalau memoir. Oke, ini ada dari Katia mau bertanya. Mangga boleh on cam dan tanya aja Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya. Jadi Mm-mm. saya ini kan memang rencana untuk menulis memoir juga ya. Cuma kan Hmm. ada juga selain memoir itu genre yang namanya autobiographical fiksi ya. Hmm. Fiksi autobiografi. Jadi dia menceritakan tentang diri kita, tapi juga ada unsur fiksinya untuk beberapa untuk beberapa unsur mungkin yang memang tidak bisa diungkapkan secara gamblang gitu ya. Kalau untuk memoir ini yang membedakannya dengan autobiografi fiksi itu kan dia memang kisah nyata ya tadi Kakak bilang. Hmm. Untuk sudut pandangnya itu biasanya apakah memakai saya atau aku atau orang ketiga biasanya. Terus bagaimana tips and trik penggunaan flashback dan flash forward itu ya Kak ya. Misalnya apa flashback itu kayak kilas balik sama kapan kita harus kasih kilas balik, kapan kita harus kasih flash forward maju alur maju apa sih Ya, kita di present maksudnya kapan. kita balik lagi ke kondisi sekarang gitu ya. Nah, biasanya saya ini kan lagi merencanakan kisah ini untuk yang beberapa tahun dalam hidup gitu ya. Karena memoir itu kan harus momen yang tadi Kakak bilang itu momen ya, momen yang bermakna, momen yang paling bermakna. Nah, jadi itu saya milih adalah 2-3 tahun dalam hidup yang kayak paling bermakna gitu ya, sempat. Nah, cuman saya tuh bingung kan kalau untuk buat novel itu kita harus pastikan novel itu selesai kayak ada solusi, ada itu segala macam. Jadi saya tuh bingung kapan harus mempercepat cerita, kapan harus melakukan alur maju, kapan harus flashback gitu. Nah itu sih yang masih untuk membuatnya tepat dengan susunan chapter yang udah direncanakan gitu. Semoga bisa dimengerti ya Kak, saya juga bingung. Mau memastikan aja ini Mbak akhirnya nulisnya non fiksi atau fiksi? Karena memoir itu saya masih bingung, masih pengennya sih kayaknya karena ada beberapa detail yang tidak ingin saya tampilkan, jadi saya tuh ada arah untuk ke autobiographical fiksi, tapi nah makanya saya bingung apakah berarti ujung-ujungnya apakah ini tidak berakhir menjadi memoir gitu hanya karena saya ingin menutupi beberapa hal gitu. Karena saya orangnya itu terkadang takut juga untuk terlalu mengumbar ataupun mengekspos kehidupan pribadi gitu, Kak. Iya. Oke.
Ya, mungkin ini memang kadang masih diperdebatkan seberapa batasan sih jadi antara non-fiksi sama fiksi. Tetapi banyak pendapat bahwa memang kalau sudah ada hal-hal yang diubah dari cerita aslinya atau kita menambahkan unsur-unsur tambahan ya, misalnya ya mungkin ada tokoh yang sebenarnya tidak ada tapi ada di situ dan sebagainya, atau misalnya ada momen-momen yang mungkin tidak seperti nyatanya itu disebut sebagai fiksi. Kalau kapan flashback-nya, kapan ininya, sebenarnya semua alur itu kan sebenarnya maju ya, tetapi ada momen-momen di titik di mana kita itu ingin menjelaskan sebuah makna, misalnya kita ingin menjelaskan sebuah pesan itu. Nah, maka itu memang yang butuh untuk baru di flashback-in ke belakang. Kalau yang mungkin bisa baca-baca yang autobiographical fiksi yang bagus itu ya, tulisannya Asma Nadia itu bagus banget dia kalau lagi nulis autobiographical fiksi. Akhir-akhir ini dia nulisnya selalu kayak gitu ya. Novelnya itu pasti selalu based on true story. Nah, kapan flashback-nya sebenarnya nih kalau saya sendiri biasanya nulis flashback itu setiap kali ada, biasanya saya akan nulis seperti here and now. Apa makna yang saya dapati misalnya ini, misalnya kayak tadi yang Ramadan ya, saya awali dengan selalu dengan kalimat yang here and now gitu. Misalnya, sebenarnya apa sih makna Ramadan buat kamu semua gitu dan sebagainya. Saya jadi teringat gitu, jadi itu baru flashback. Kemudian habis selesai flashback, lanjut lagi gitu, habis selesai flashback dikaitkan lagi dengan apalagi pesan berikutnya, baru di flashbackin lagi. Lanjut lagi dengan pesan berikutnya, baru flashback lagi. Memang butuh bukan latihan ya, ya ketajaman kita juga di dalam melihat bagaimana ini kapan harus dimasukkan sih momen flashback-nya, kapan kita harus lanjut maju. Tetapi biasanya kalau ketika memang butuh sampai di satu titik cerita ya, kalau misalnya di dalam novel sampai di satu titik cerita kita membutuhkan penjelasan tentang latar belakang tokoh, barulah saat itu kita flashback-in. Habis itu masuk di chapter berikutnya. Dan biasanya flashback itu kalau di dalam novel itu kan satu chapter sendiri, dan biasanya di flashback di chapter berikutnya sudah masuk ke alur majunya gitu. Jadi ini kapan penempatannya, bikin dulu kerangkanya kira-kira setiap chapternya itu mau ada pesan apa saja, sehingga mana flashback yang harus masuk, mana yang tidak gitu. Karena kita akan berkaitan dengan banyak memori, ya tentu pasti isinya adalah flashback ya. Tidak mungkin tidak kita tidak menuliskan karena memori itu kan pasti tentang pengalaman masa lalu kita. Jadi tidak perlu khawatir, nanti insya Allah sih kalau di buku untuk ayah ibu ini kan ada mentornya ya, jadi bisa ditanyakan. Yang penting nulis aja dulu Mbak gitu. Jadi nulis dulu. Kadang-kadang kita mau jelasin seperti ini, kadang prakteknya susah ya. Kecuali kalau kita lagi coaching naskah itu lebih enak lagi gitu. Karena kita tahu oh ini seharusnya tidak di sini. Yang penting Mbak bikin dulu kerangkanya, outline-nya, per chapter yang apa, tulis aja dulu. Nanti insya Allah mentor di buku untuk ayah ibu ini akan membantu Mbak untuk apa ya menggarap oh ya ini pantasnya taruh di mana gitu, karena biasanya itu pakai ya instingnya penulis juga ya, kita kreativitinya dari penulis juga untuk menentukan ini sebenarnya ada di mana. Insya Allah nanti minggu depan ada Kak Sony itu dia penulis novel juga, dan itu juga lebih bisa menjawab lebih lanjut, karena saya itu novelnya saya nggak terlalu suka nulis novel, selesai saya kalau nulis novel. Tetapi kalau misalnya berbagi sedikit, memoir yang saya tulis tahun lalu itu satu chapter habis. Jadi satu momen kehidupan saya itu di satu chapter. Jadi pasti flashbacknya hanya di chapter itu saja. Jadi misalnya saya buka sedikit kali ya. Tapi ada nggak sih? Saya lupa. Dan jadi grafik ya. Ya, bikin intinya itu. Jadi kalau yang saya bikin memoir saya tahun lalu itu satu cerita itu di satu chapter. Jadi pasti ada flashback lah, atau misalnya cerita tentang pengalaman saya gitu di situ gitu. Jadi kalau di memoir saya itu satu tema itu di satu chapter. Jadi berpindah chapter kita udah beda tema lagi, dan pasti di setiap chapter itu ada momennya, ada memoirnya, ada memorinya, ada pengalamannya, dan ada maknanya gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya Mbak Tia. Ya, bagaimana Mbak Tia?
dengan jawabannya. Oke. Ya, Iya. terima kasih Kak. Iya, terima kasih jawabannya. Paling gampang memang nulis memoir ya. Jadi sebenarnya kita kan kadang nulis memoir itu one chapter gitu, dan nanti tinggal dikumpulin aja jadi satu ya. Tahun lalu itu juga saya nulis memoir itu tidak langsung per chapter, jadi itu saya kumpulin dari tulisan lama saya gitu, yang oh ya ini tentang momen ini, tentang momen ini, akhirnya saya kumpulin dan saya urutkan itu sesuai dengan dari saya lahir sampai akhirnya saya menikah dan punya anak dan seterusnya gitu. Jadi emang kembali lagi ya, tidak ada pakem yang, kalau saya sendiri penganut yang tidak ada pakem garis keras untuk sebuah penulisan gitu. Karena apa? Buku itu adalah representasi penulis gitu ya. Jadi mau penulis bikinnya seperti apa itu sebenarnya haknya si penulis gitu. Jadi jangan pernah takut, oh nanti salah nih tulisannya atau ini salah nih urutan chapternya, jangan takut gitu. Karena kita itulah pemegang creativity utama dari tulisan kita. Jadi jangan pernah takut. Tugasnya mentor, tugasnya editor itu hanya untuk menjadi apa ya, kayak polisi aja. Polisi, oh kira-kira ini bagusnya di mana, dengan kacamata objektif orang dari luar membaca itu seperti apa. Jadi jangan takut Mbak Tia, lanjut aja tulisannya ya. Oh iya, di chat ada terusan pertanyaannya, Kak. Untuk satu buku itu Kakak membahas momen dalam durasi berapa tahun? Beda-beda Kak. Jadi kalau misalnya kalau yang di antologi kan biasanya kita cuma bikin satu chapter. Kadang itu cuma cerita satu momen aja, 1 tahun doang. Kalau misalnya ada beberapa momen kayak yang cerita Ramadan itu ya berarti dari saya SMP gitu. Nah, kalau yang tahun lalu saya bikin itu ya dari bisa dibilang tuh dari saya dari kecil sampai gede gitu. Jadi sekitar 30 tahunan. Jadi nggak ada ini sih. Kalau memang Mbak merasa oh kayaknya cuma 2-3 momen nih yang bisa, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang kembali lagi, berapa pesan yang mau dikasih. Kalau yang memoir saya sendiri itu, yang memang buku solo yang saya tulis untuk diri saya itu karena 35 chapter, 35 pesan di dalamnya. Jadi emang beda-beda isinya, dan setiap momennya itu ya beda-beda gitu. Momen yang ditulis di setiap chapternya itu beda-beda gitu. Ya. Kalau misalnya 35 chapter sebenarnya sedikit ya, karena di 35 tahun, misalnya saya aja sekarang 36 tahun, ya nggak mungkin lah 1 tahun cuma 1 momen, nggak mungkin. Ya selama pandemi aja pasti punya banyak, walaupun dia cuma 3 tahun tuh pandemi, 2 tahun lah ya. 2 tahun pandemi itu momennya pasti banyak banget. Ada yang momen mungkin keluarga kita meninggal, momen kita berjibaku dengan kesehatan dan sebagainya, perubahan dan sebagainya. Itu pun momennya banyak ya, tapi tinggal kita memilih mana yang memang pesannya kuat dan ini penting untuk dibagikan kepada banyak orang. Jadi kalau satu chapter tuh bukan harus 1 tahun ya, tapi satu peristiwa gitu. Satu pesan sih, kalau Satu pesan. dari aku satu pesan sih. Jadi kalau misalnya nulis antologi juga kan sebenarnya kita cuma kebagian satu chapter kan. Nah, maka pesan apa yang mau kalian kasih? Nah, dari pesan itu mau cuma satu peristiwa boleh, mau lebih dari satu peristiwa boleh, mau 1 tahun boleh, mau lebih dari 1 tahun juga boleh. Yang penting pesannya yang harus per chapter gitu. Ya. Itu salah satunya. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau sekaligus tentang buku yang teman-teman tulis, Boleh. bisa kalian dikonsultasikan ini di sini. Kalau saya sendiri sih senangnya nulis di Facebook, Kak. Iya, Jadi boleh kalau juga. momen-momen itu baru keluar tulisannya itu di Facebook justru anehnya. Tapi ketika saya nulisnya di Word atau di platform lain itu nggak keluar gitu, dan bahasa saya, struktur bahasanya berbeda loh. Oh. Bisa gitu saya juga aneh. Bisa sih beda-beda. Saya tuh kalau nulis di blog beda dengan kalau nulis di Facebook, beda juga kalau nulis di Instagram. Itu semua tergantung dari jumlah kata yang harus dituliskan. Kalau Instagram itu kan pendek-pendek ya, jadi emang oke, apa yang harus aku tuliskan dalam 300 kata atau 10 slide gitu, itu susah ya. Terus atau misalnya kayak
kalau mau nulis panjang-panjang, biasanya saya lebih pilih di Facebook. Facebook tuh biasanya tulisan saya middle lah gitu, sekitar 500 kata, 300 sampai 500 kata. Tapi kalau misalnya mau panjang sampai 1000-an kata, saya tulisnya di blog gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kok Kak Ardi, ya tulisan-tulisan di Facebooknya dikumpulkan, terus nanti dikembangkan lagi, itu kan bisa akhirnya nanti jadi buku. Jadi jangan batasinnya. Jadi kayak Raditya Dika aja tuh kan cuma kumpulan dari tulisan-tulisannya yang absurd gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan buku yang mau kita bikin. Yang salah itu kita yang nggak berani buat nerbitin bukunya. Ya Jadi kalaupun sebenarnya dari tulisan bisa ya, tulisan Facebook yang saya buat itu bisa. dikumpulkan aja gitu, dirapikan lagi jadi buku ya. Iya, dirapikan lagi, apakah dikembangkan lagi ya. Yang tahun lalu ya saya bikin memoir itu adalah tulisan saya di blog, Facebook, sama beberapa ada dari Instagram yang saya tambahin lagi ya. Nggak mungkin lah satu chapter cuma 300 kata itu kan nggak mungkin ya. Jadi itu akhirnya saya poles lagi, saya ulangin lagi. Ini apa sih sebenarnya pesannya yang mau disampaikan gitu. Oh, kayaknya waktu nulis itu kayaknya belum kuat nih pesannya, ya udah ditambahin lagi gitu tulisannya. Ada juga yang dari tulisan Facebook saya masukin juga gitu. Tapi ya itu tadi jangan pernah takut. Namanya juga kita menulis itu berkembang ya. Mungkin kita pernah nulis di Facebook itu 2 tahun lalu. Ini kayak tulisannya masih kurang oke nih ya. Ya udah, pasti ketika kita nulis sekarang pasti bisa lebih berkembang lagi. Iya, Kak. Jadi ada inspirasi nih, tulisan-tulisan saya tuh ya berpotensi juga mungkin ya untuk dijadikan buku. Pasti Gimana berpotensi teman-teman? juga. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang di-sharingkan? Atau udah pada selesai semua tulisannya? Kak mau nanya Alhamdulillah. juga nih, saya Boleh, juga Bang. mau sharing sih, boleh lah. Boleh, Boleh. boleh. Sebenarnya saya juga banyak ya tulisan-tulisan itu kayak suka nulis juga setiap hari kan. Em, Lebih kayak nulis diary sih. Jadi kayak cuman nggak detail gitu. Jadi kayak em, pengalaman secara apa? Secara general aja gitu tanpa ada alurnya gitu. Cuman kan ketika dibaca lagi tuh kok jelek kayak biasa aja gitu kayak ih kok gini ditulis gitu ya. Tapi em, for me itu meaningful gitu. Buat kita itu meaningful. Tapi kalau dibaca dari kalau kita ngerasa, kalau dibaca orang kayaknya jelek. Jadi tuh kayak selalu ada keraguan seperti itu ketika membaca ulang tulisan sendiri gitu. Kayak kok malu ya baca, kok jelek ya, kok nggak kayak penulis-penulis di luar sana yang kayaknya bahasanya tuh ngalir aja gitu. Kan karena kalau kita nulis di buku harian itu kan lebih apa ya, lebih ya karena merasa nggak ada yang baca jadi kayak lebih bebas aja mengungkapkan perasaan gitu. Nah gitu jadi itu kayak kalau udah kita tutup terus kita baca ulang, kok aku nulisnya gini sih, nah kayak gitu Kak, jadi kayak ada itu gimana sih untuk mengatasi ketidakpedean ketika membaca tulisan seperti itu. Oke. Iya. Jadi Mutia, kalau misalnya kita nulis itu sebenarnya ada 2 tahap ya. Namanya kita nulis ekspresif dulu, itulah momen ketika kita menulis, dan ada proses editing. Eh, Ketika nulis pertama kali wajar kok kalau kita merasa jelek, karena apa? Saat itu kita hanya mengalirkan apa yang sedang kita rasakan, mengalirkan pengalaman kita, mengalirkan pikiran kita, sehingga bisa jadi memang lagi berantakan gitu. Jadi wajar kalau kita baca, oh kayaknya oh, udah bagus banget gitu. Nah, makanya di dalam proses menulis itu ada namanya fase editing. Ini nanti Mbak dapetin, kakak-kakak dapetin di pekan ketiga ya mentoring. Jadi bagaimana memoles tulisan yang mungkin tadinya mentah ya. Jadi mereka kata tulisan pertama kita itu ya berlian mentah gitu. Yang harus poles lagi, baru bisa kita dapetin tulisan yang bagus gitu. Dan jangan lupakan tentang pengalaman. Mungkin penulis di luar sana, ya, mereka sekali nulis sudah bisa langsung bagus karena hasil dari polesan mereka, pengalaman mereka menulis yang sudah lama. Jadi proses editing yang mereka lakukan selama ini sehingga menemukan struktur kata yang baik. Atau misalnya mereka sendiri terus belajar gimana caranya bikin kalimat yang efektif sehingga itu sudah otomatisasi terjadi ketika nulis ya. Jadi
Jangan takut, jangan ragu bahwa sekali lagi tidak ada yang salah dengan tulisan kita, dan setiap tulisan itu pasti ada pembacanya, jangan takut ya. Kadang yang bikin kita tidak pede tadi ya, keinginan kita untuk diterima oleh orang lain tulisan kita itu, dan di saat seperti itu biasanya bikin kita jadinya down atau kita jadinya ngerasa nggak pede. Kalau di saat seperti itu saya sih balikin ke niat saya sih pengen nulis apa, ini tujuannya untuk apa, apakah saya ingin dipuji orang, apakah saya ingin bermanfaat buat orang. Karena memang yang suka menyesatkan kita ketika kita nulis itu adalah keinginan untuk dipuji sama orang lain gitu, sehingga ketika dapat kritikan, oh kayaknya aku ini banget. Saya 3 minggu lalu baru dapat pukulan seperti itu sih. Saya dibilang, bukunya biasa aja. Saya sempat dikasih kritikan seperti itu. Itu bikin saya down lama. Dan itu butuh, oh ya mungkin karena kemarin niatan saya salah kali ya bikin buku ini gitu. Karena mungkin saya berharapnya orang lain langsung dapat inspirasi dan selalu ngacungin jempol sama buku saya. Sehingga ketika saya dapat kritikan kayak itu, saya jadi ngerasa down. Lama itu saya down-nya kayak semingguan lebih gitu ya. Tapi kembali lagi dan kembali meniatkan bahwa tulisan ini saya tuliskan untuk memberikan manfaat sebagai cara saya untuk mendapatkan ridho dari Allah gitu misalnya seperti itu, sehingga ketika ada yang nge-like atau nggak nge-like ya udah gitu biarin aja, karena selagi kita masih mengharapkan penerimaan orang lain kita pasti sering sekali merasa tidak pede dengan itu, karena paling susah itu emang mencari penerimaan dari orang lain. Kalau sekarang mungkin masih belum banyak yang baca tulisan kita, ya mungkin memang belum takdir kita tulisannya untuk dibaca sama banyak orang. Atau misalnya yang dulu saya juga sering banget itu nulis, saya sampai ngerasa kadang pernah juga di momen itu, yang like perasaan tulisan itu udah bagus banget ya, tapi kok yang nge-like cuma 1-2 atau ketika saya baca lagi kok kayaknya aneh banget gitu tulisan ini gitu. Tapi ternyata ada loh yang membaca di dalam sunyinya, terus suatu hari dia datang, dia bertemu dengan saya dan bilang, saya tuh selalu baca tulisan kamu dan saya dapat inspirasi dari situ. Dan dia bukan orang yang nge-like tulisan saya. Ya, Allah kan Allah yang akan menjodohkan kita dengan pembaca kita. Jadi nggak usah ya kalau misalnya mereka yang tulisannya sudah bagus dan memang banyak yang like atau misalnya tulisannya terkenal viral, itu adalah takdir mereka gitu. Itu takdir mereka bahwa mereka memang tulisannya harus dibaca oleh banyak orang gitu. Tapi buat kita ketika kita berharap bahwa oh ya tulisan aku tuh harus langsung kasih manfaat ke orang lain, di saat seperti itulah kita jadi kayak nggak bersyukur itu tulisan kita gitu. Dan sekali lagi ya, memoir atau menulis pengalaman hidup itu kan memang maknanya untuk masing-masing pribadi. Jadi wajar sih kadang-kadang ada orang yang nggak ngerasa, oh ya pasti tulis kayak gitu doang, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita merasa ada maknanya tulisan itu. Ada maknanya momen itu. Karena nggak mungkin lah momen itulah ya, momen yang pernah kita tuliskan itulah sebenarnya mungkin yang mengubah kita menjadi hari ini gitu. Jadi jangan apa ya, yang menumbuhkan PD kita itu ya kita cintai diri tulisan kita sendiri bahwa inilah bagian dari proses kita untuk bermanfaat. Gitu. Oke, oke Mbak Indra. Ya Mbak Tia, gitu. Saya baca chat ada Mbak Indra mau pamitan nih. Iya tadi ada Teh Siti Aisyah tadi udah ngacungkan tanya ya mau bertanya mungkin. Nah, enggak Kak Siti. Ya. Cek ada suara saya. Teh Siti tadi ngacung ya mau bertanya. Oh tidak. Iya Kak, sekalian nih juga sama ya. Tadi percaya diri kayak gitu. Jadi bukunya ada saya udah pernah nulis salah satu buku gitu. Ya tentang lebih ke opini ya, lebih ke opini dan pengalaman pribadi ya kayak memori memoir ini gitu. Di tahun berapa? 2018 gitu. Tapi nggak pernah diterbitin gitu. Karena ya gambar ya apa ya?
hambatannya itu nggak merasa percaya diri bahwa kan kalau bikin buku itu salah satunya tujuan untuk bisa terjual kan ya Kak, karena ada bener nggak sih Kak atau gimana sih? Soalnya ada Benar-benar. Saya juga beberapa kadang mikir kayak gitu. iya gitu. Jangan sampai ketika udah tulis buku terus tuh jadi numpuk gitu bukunya. Jadi kan kita udah modal juga gitu. Karena kan berjuta-juta ya kalau yang saya lihat dari proposal penerbit itu gitu. Itu Hmm, gimana hmm, Kak, mengatasi hal ini menurut Kak? hmm. Kalau kita belum punya modal, kirim aja ke penerbit. Mau perkara diterima atau enggak, ya udah gitu ya. Kalau tips-tipsnya selalu sih, kirim, lupakan, kirim, lupakan, kirim, lupakan. Karena kalau selagi kita menanti, mengharap, itu pasti susah, lama baliknya ya. Aku ngerasain sendiri juga gitu. Aku selalu berharap gitu, tulisan aku tuh udah bagus, kenapa sih penerbit nggak mau terima-terima gitu ya. Apalagi kalau misalnya habis kelas mentoring gitu ya, kata mentornya udah bagus gitu ya, tulisannya udah bagus, kok nggak diterima ya sama penerbit, itu kan gondoknya luar biasa. Tapi sekali lagi sih balik ke tujuannya, kita menulis itu untuk apa ya, walaupun kita tidak memungkiri ya, kita tuh pasti jadi penulis di sisi lain kita pengennya dapetin uangnya, dan itu nggak inilah. Nah, itu proses sih, proses untuk kita menerima bahwa eh, sama seperti rezeki yang lain, rezeki di kepenulisan ini pun butuh proses. Kita pengen cepat balik modal, kita pengen cepat terkenal, padahal mungkin kita sendiri belum nge-branding diri kita sebagai penulis. Jadi jangan coba dulu dengan pelan-pelan sih, terus sambil nge-branding diri kita untuk nge-branding diri kita untuk kita jadi penulis gitu di media-media sosial kita. Saya tuh selalu percaya bahwa Allah tuh kasih jalan. Misalnya saya sendiri merasa, wah kenapa ya Allah tuh belum kasih jalan buat saya nerbitin buku yang banyak gitu ya. Belum jadi bestseller atau misalnya belum jadi yang ini banget lah gitu ya, terkenal di mana-mana. Ya bisa jadi karena memang ada bagian diri kita yang belum baik, sehingga ketika kita dikasih jatah takdir itu tuh ya agak akan dimanfaatkan dengan baik. Ada satu penulis, mungkin ada yang kenal, yang punyanya Nulisyuk, ada yang tahu Nulisyuk, J. Lupina, itu saya kenal dia dari nol gitu ya. Dia termasuk yang dapat 20 juta pertama dari buku pertamanya. Itu tadi, kita nggak pernah tahu roda waktu dan roda takdir Allah itu seperti apa ya. Jadi emang lakuin dulu, kirim dulu, jangan pasrahin sama Allah, karena yang ngasih rezeki itu bukan para pembaca, bukan iklan kita di media sosial, tapi Allah yang gerakin mereka untuk membaca buku kita. Salah satu yang bikin saya amazed itu, saya masih punya buku saya di tahun 2019 itu, saya suka masih ada di akun marketplace saya gitu ya. Setelah setelah setahun lebih itu ya nggak ada yang beli tuh bukunya, tiba-tiba have nowhere idea gitu, tiba-tiba dia beli. Padahal akun saya tuh jarang jualan, bukunya juga nggak pernah saya publikasiin lagi, tiba-tiba dia yang beli, entah dari mana, dia beli, dia terima, kasih bintang 5. Nggak tahu kan siapa yang beli itu. Saya juga nggak kenal. Kalau dulu mungkin kita berharap bahwa teman-teman kita pasti beli, padahal belum tentu gitu ya. Sekali lagi, itu proses kita ya, proses kita untuk menerima takdir itu dan menerima kayak Mas Reski itu ya, Mas Reski founder Buaya itu kayaknya dia nggak terlalu mikirin ini buku mau kejual berapa gitu ya, tapi nulis-nulis aja. Selagi kita terus berjuang dan membranding diri kita bahwa kita adalah penulis, itu akan datang dengan sendirinya rezeki itu. Akan datang dengan sendirinya masa-masa buku kita kejual itu. Dan memang itu akan momennya luar biasa sih, senang banget. Ya, bangun percaya diri memang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Okay. Wah, jadi beda ya. Ada penerbit kan kalau ada penerbit yang udah pasti dicetak gitu buku, ada penerbit yang kayaknya itu proses seleksi gitu ya untuk diterima. Iya, iya.
Iya benar, kan ada penerbit yang mayor tuh kan dia seleksi naskah yang masuk tidak semua diterima. Ada penerbit indie yang kita bayar sendiri sehingga pasti terbit insya Allah gitu ya. Hmm. Ya tinggal kita bijak aja, mau cepet terbit ya pakai indie, tapi risikonya ya kita harus tahu bayarannya berapa dan kita harus usaha sendiri juga untuk penjualannya gitu. Dan harus jor-joran juga ketika penjualan gitu. Jadi emang kita ngelakuin apa nih, apa yang menarik untuk kita nih harus benar-benar di-up terus-menerus gitu. Untuk buku yang buat buku untuk kayak ibu sendiri ya alhamdulillah antologi itu selalu kejual di di angka 100 gitu ya. Ya walaupun mungkin angkanya kecil tapi buat kita pejuang antologi itu besar ya. Ya. Jadi jangan berharap uangnya dari bukunya karena karena pasti insya Allah ada jalannya. Nah itu kalau masalah rezeki lagi karena saya sudah sampai di titik ya udahlah pasrahin aja. Jadi semoga jawaban saya memuaskan Kak Arti. Karena bener loh Kak, kalau kalau semakin ditungguin ya, semakin ditungguin itu nggak kejual loh. Ditungguin nggak kejual. Tapi kalau kita ya udah pasrahin kita ikhtiar aja kita jualan aja misalnya. Tapi ada aja pasti nanti yang beli. Ya, nggak tahu karena yang menggerakkan hati orang yang untuk membeli itu ya bukan kita, bukan promo kita gitu. Oke. Jadi ada tipsnya Kak untuk penerbit yang apa? Yang tadi untuk seleksi itu kayak masuk ke Gramedia ya. Iya, Gramedia. kayak ke Gramedia, Republika, kayak ya Bentang dan sebagainya gitu. Itu kan semua seleksi ya. Ya tinggal kita apa keunikan naskah kita, bagaimana kemuktahiran naskah kita, kemudian juga bagaimana gaya pembahasan kita gitu ya. Jadi emang dan mereka sekarang memperhatikan sekali media sosial kita, berapa follower kita, karena itu berpengaruh terhadap marketing mereka juga. Sekarang penerbit besar kan sama ya, kayak kita juga harus jualan sendiri loh. Jadi jangan berharap gitu. Makanya bangun branding di media sosial, perbanyak teman, memperlihatkan kita memang penulis, kita akan punya buku, kita sering nulis, itu beneran jadi bagian dari marketing yang bagus gitu. Karena sekali masuk, insya Allah sih rezekinya akan terus-terusan. Tapi buat masuknya memang butuh perjuangan. Jadi kalau udah masuk yang seleksi itu mah kita nggak usah bayar tentang percetakan gitu. Enggak butuh. Enggak. Jadi kalau misalnya untuk penerbit indie, kita kan bayar tuh ya untuk proses cetak, penerbitan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk penerbit-penerbit besar, itu kita udah nggak mikirin biaya cetak berapa atau misalnya biaya terbitnya berapa itu enggak, mereka yang urus semua. Cuman standar mereka kan mereka cetak minimal 1.000 sampai 2.000 buku sekali cetak gitu ya. Dan itu harus laku lah gitu. Jadi kita harus memang membantu dalam proses marketingnya juga. Makanya mereka kadang salah satu seleksi mereka adalah lihat media sosial kita aktif apa enggak, berapa follower kita, apakah kita terkoneksi dengan beberapa komunitas, punya pengikut apa enggak, itu juga dipengaruhi. Gitu. Kayaknya kalau follower saya masih sedikit. Makanya bangun branding diri lah. Jadi penulis, kami mau jadi penulis, bangun brandingnya jadi penulis. Oke. Okay. Oke, mungkin udah mulai jam 17 ya. Ini Ya. teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya bacakan kesimpulannya nih? Gimana nih? 5 detik nih. 1, Gimana? 2, Wah, diancam. 3. Oke ya. Karena mungkin juga teman-teman udah cukup apa ya, terinspirasi dan banyak hal yang didapat, insight yang didapat dari mentoring kali ini, makanya karena udah sangat jelas gitu. Jadi ya tidak ada pertanyaan lagi gitu. Gak apa-apa, saya juga emang jelas kok materialnya gitu. Mungkin saya akan sedikit mereview gitu tentang mentoring kali ini dengan tema memoir gitu. Jadi memoir ini adalah salah satu jenis tulisan yang dia itu menceritakan pengalaman pribadi, namun memiliki pesan, memiliki sudut pandang dan apa ya, insight yang ingin diberikan kepada orang lain gitu. Tuh. Jadi ada
pesannya, ada kritikannya mungkin dari pengalaman tersebut gitu kan. Dan cirinya itu unik gitu. Setiap tulisan memori itu unik, satu sama lain akan berbeda. Kita menulisnya hari ini dan besok juga mungkin akan berbeda gitu. Dan tujuannya adalah untuk apa ya? Point of view gitu ya. Jadi orang itu memiliki sudut pandang yang sama dengan kita juga itu bisa gitu. Kita mengarahkan cerita kita. Nah, kenapa sih kita harus menulis jenis tulisan memori itu? Karena satu, mudah gitu. Dua, itu nggak ada kata salah gitu. Karena setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing. Kita juga bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita melalui tulisan seperti itu. Terus juga tidak harus semua hal diceritakan, ada batasan-batasan sehingga orang itu fokus terhadap pesan yang ingin disampaikan. Ya, mungkin segitu juga yang bisa saya review. Dan semoga menginspirasi teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Nurinda Fitria gitu yang telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat baik. Tanya jawabnya juga kayak saya sama Kak juga ya. Jadi berdua. Tapi emang benar saya butuh banget ilmunya. Saya merasa apa ya, tertrigger lagi gitu untuk menulis gitu. Mungkin sekian juga yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Kak Indah. Oke. Nulis saja dulu ya, jadi jangan takut kita itu salah menulis, karena tidak ada yang salah dari tulisan kita. Yang salah adalah ketika kita menulis hanya untuk curhat aja tapi nggak ada pesannya. Ya, mungkin tadi juga terkait tadi ada satu pertanyaan yang saya lupa juga, karena biasanya memoir ini sudut pandangnya aku ya, biasanya pakai point of view-nya adalah saya gitu, sudut pandang orang pertama. Jadi tidak ada yang salah dengan pengalaman saya, tetapi yang salah mungkin tidak ada yang salah dengan pengalaman saya, karena setiap pengalaman itu punya makna. Kalaupun tidak untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi jangan takut buat menulis ya. Jadi mulai saja dulu. Nanti juga ada jalannya, ada rezekinya, ada takdirnya, dan ada jodohnya. Ya, amin ya. Dan mungkin sekian ya untuk sesi mentoring kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Indah yang telah memperkenalkan materi, kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk ikut mentoring kali ini. Ada yang lagi di perjalanan, di kantor, dan di mana-mana, tapi teman-teman masih ingin jiwa belajarnya tinggi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian. Oh, foto. Oke. Sampai lupa foto. Jangan keluar dulu ya berarti. Yang foto siapa? Oh iya, Pembagian sebenarnya udah mentor foto sih. belum ya? Maaf. Coba boleh open kameranya. Kalau untuk pembagian mentor, kapan ya? Oh iya, nanti di ini ya, Kareski pembagian mentor Solo. Ya bisa open Kakek udah masuk grup semut ya? Ini grup utama udah masuk ya kakek? KTP, Grup yang Elvia, mana ya? ya Yang Fufut. besar. Grup yang peserta umum. Yang besar udah, tapi grup kecil belum. Ya nanti akan dibagikan. Iya. Adriana, Rita, dan Kevi, Katri, Kabangkit, Kasari. Boleh open camnya? Jadi biar kita saling kenal juga. Yang ngambil foto siapa? Ada ya? Kak Abi, foto Kak Abi. Yang lainnya gimana nih? Tevi, Tetri, Kabangkit, Oh, Rita, mungkin nggak sama bisa. Kaima. Gak bisa? Mungkin. Ya nggak apa-apa ya. Kita satu dua, nggak boleh angka ya. Satu dua. Gimana lagi fotonya ini, Kak? Gayanya? Sama aja. Ya sekali lagi aja, sekali lagi ya. Ya, satu dua tiga. Oke. Ya, udah.
Terima kasih. Terima kasih semua.